Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Febrianti dari kelas 4C dengan NIM 44432000067. Pada kali ini saya akan tutorial olah data biostatistik sistem pencernaan pada pembedahan ikan nila yang dilakukan oleh kelas 4C. Untuk kelas 4C sendiri itu mendapatkan jenis ikan nila yang telah dilakukan pembedahan dengan cara pengukuran panjang tubuh dan panjang ususnya. Untuk datanya sendiri terdiri dari 34 data di mana telah dilakukan oleh 34 mahasiswa dari kelas 4C untuk melakukan pembedahan ikan nila. Nah, di sini terdapat data TL atau panjang tubuh ikan dalam satuan milimeter dan GL merupakan panjang usus ikan dalam satuan milimeter. Lalu di sini ada RGL. RGL itu merupakan panjang usus relatif atau relative good length atau RGL. Nah, rumus RGL itu sama dengan GL dibagi TL. Nah, lalu karena tadi udah ada rumusnya, di sini langsung saya bagi saja dengan cara kita masukkan rumus sama dengan kita blok GL dibagi atau menggunakan simbol garis miring dibagi TL, lalu kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari RGL dari data yang pertama. Untuk selanjutnya saya hanya letakkan kursor di sini seperti tanda plus, kemudian saya klik 2 kali. Nah, ini merupakan data RGL dari keseluruhan kelas 4C. Nah, setelah itu di sini saya akan menghitung rata-rata RGL dan standar defisiasi dari RGL pada ikan nila dari kelas 4C. Untuk rata-rata itu rumusnya adalah sama dengan average. Lalu saya blok data dari RGL yang telah didapatkan. Setelahnya saya enter. Nah, ini merupakan rata-rata RGL yang telah didapatkan. Selanjutnya untuk standar defisiasi saya masukkan rumusnya sama dengan STDF. Kemudian saya blok hasil RGL yang telah didapatkan. Nah, ini merupakan hasil standar defisiasi. Setelah didapatkan hasil rata-rata RGL dan standar defisiasi dari ikan nila, saya akan membuat grafiknya dengan cara saya blok yang bagian ini, kemudian saya klik insert, pilih grafik yang 2 dimensi. Nah, kemudian saya hapus chart title-nya, dan yang keterangan satu ini saya akan ganti. Saya akan ganti menjadi spesies ikannya, yaitu karena kelas 4C bagian ikan nila, jadi saya ganti menjadi ikan nila. Nah, setelah itu setelah sudah di sini akan saya hapus dulu ininya, bukan standar defisiasi. Saya pilih add chart element, lalu saya pilih error bar, kemudian saya pilih yang more error bar option, lalu saya pilih yang directionnya yang bold, dan untuk yang end style-nya itu yang no cap, yang cap, dan saya scroll ke bawah, pilih yang error mode-nya itu yang custom, klik specify value, kemudian saya masukkan nilai standar deviasinya. Nah, ini merupakan hasil grafik RGL dari ikan nila yang telah didapatkan. Setelah ini, saya akan mengolah data selanjutnya, yaitu mengenai plankton yang ditemukan di ikan nila. Di sini terdapat 33 jenis plankton yang ditemukan di usus ikan nila. Untuk spesiesnya terdiri dari Echinanthes sp sampai Ulotrix sp.
Nah, di sini terdiri dari 34 ikan nila yang telah dibedah oleh masing-masing mahasiswa di kelas 4C. Nah, di sini saya akan mengolah datanya. Nah, yang pertama, di sini itu ada data N. Ada data N, data NI, data O, data OI, data NI kali OI, dan yang terakhir ada data IP. Itu apa saja keterangannya akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk NI itu merupakan persentase jumlah organisme KI pada usus ikan. Rumusnya itu ada N kecil per N besar dikali 100%. Nah, itu merupakan jumlah individu organisme KI yang ditemukan. Lalu untuk N kecilnya dan untuk N besarnya merupakan jumlah organisme yang ditemukan. Selanjutnya ada OI. Rumus OI itu sama dengan O kecil dibagi O besar dikali 100%. Untuk OI itu merupakan persentase jumlah ikan ditemukannya organisme KI. Lalu untuk O kecilnya merupakan jumlah ikan ditemukannya organisme KI, dan untuk O besarnya merupakan jumlah ikan yang diamati. Dan yang terakhir itu ada IP atau rumusnya itu NI dikali OI dibagi jumlah dari NI dikali OI dikali 100%. IPI itu merupakan indeks preponderance organisme KI pada usus ikan. Lalu NI itu merupakan persentase jumlah organisme KI, dan OI merupakan persentase kemusnahan organisme KI. Nah, langsung saja kita olah datanya. Yang pertama itu ada N. N itu untuk mengolah data N itu tuh rumusnya sama dengan sum buka kurung kita blok data pada jenis plankton yang pertama. Kita blok semuanya sampai kolom ke 34. Karena jumlah ikannya ada 34. Nah, ke sini kita blok, kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai N dari jenis plankton yang pertama. Nah, untuk memunculkan nilai selanjutnya tinggal diletakkan saja kursornya hingga membentuk tanda plus, kemudian diklik 2 kali. Nah, setelah didapatkan, kemudian di sini ada untuk mengetahui nilai dari N besar, itu rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung kita blok hasil data N yang telah didapatkan. Kemudian di enter. Nah, ini merupakan hasil N besar, yaitu ditemukan hasilnya sebesar 119. Kemudian untuk nilai NI itu merupakan nilai N kecil dibagi N besar, sama dengan kita blok yang N kecil pada kolom pertama dibagi hasil tadi N besar yang telah ditemukan. Dibagi 119, kemudian di enter. Nah, setelah didapatkan, ini karena bentuknya masih desimal, saya akan ubah menjadi persentase. Nah, kalau untuk yang ini, kita nggak bisa langsung klik tanda plus seperti ini karena hasilnya akan error. Oleh karena itu, kita akan memasukkan tanda dolar pada rumus data yang pertama dengan cara meletakkan tanda dolarnya di sini. Lalu kita enter, dan baru setelah udah dimasukkan tanda dolar, kita baru bisa letakkan kursornya di sini sehingga muncul tanda plus, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini merupakan hasil dari NI. Kemudian sekarang akan ke data O. Untuk data O itu rumusnya sama dengan count kita blok data plankton yang ditemukan pada kolom pertama, pada baris pertama sampai ujung, sampai ke ikan 34. Nah, kemudian di enter. Nah, ini merupakan hasil O yang telah didapatkan. Ini juga sama, kita letakkan kursor di sini, kemudian sampai muncul tanda plus, lalu klik 2 kali. Nah, ini merupakan data O yang telah didapatkan. Selanjutnya itu akan ke data OI. Nah, untuk data OI itu rumusnya sama dengan
data ke O dibagi 34, karena di sini terdapat 34 ikan yang telah dibedah oleh kelas 4C, maka akan dibagi 34. Kita langsung klik saja, kemudian kita enter. Nah, ini karena masih desimal, kita ubah menjadi persen. Setelah ditemukan data ke OI pada spesies yang pertama, selanjutnya kita letakkan tanda kursor di sini sampai muncul tanda plus, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini merupakan hasil dari OI yang telah didapatkan. Kemudian kita langsung ke nilai NIOI. Untuk nilai NIOI itu merupakan nilai dari perkalian antara NI dibagi OI. Kita masukin aja rumusnya sama dengan NI dikali, untuk di Excel tanda kali itu menggunakan simbol bintang, dikali OI. Nah, ini merupakan hasil dari NIOI. Kemudian kita ubah dalam bentuk persen, dalam bentuk general. Nah, setelah itu kita letakkan kursornya di sini, lalu kita klik 2 kali. Nah, didapatkan hasil dari NIOI. Nah, di bawah ini terdapat NIOI merupakan jumlah dari keseluruhan data setelah NIOI telah didapatkan dengan masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok data NIOI yang telah didapatkan. Kemudian kita enter. Nah, sudah dapat data NIOI-nya itu sebesar 0,12. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada IP. Tadi IP merupakan Index Preponderance. Nah, untuk IP itu rumusnya sama dengan NIOI dibagi total dari NIOI yang telah didapatkan, terus di enter. Nah, ini bentuknya persen ya, jadi saya ubah dulu ke bentuk persen. Nah, kalau misalkan saya langsung klik 2 kali, di sini akan error datanya, oleh karena itu kita tambahkan tanda dolar dulu di sininya. Nah, baru di enter. Mohon maaf, tanda dolar ya, bukan persen. Nah, kemudian saya enter. Nah, setelah didapatkan, baru saya letakkan kursor di sini dan saya klik 2 kali. Nah, didapatkan hasil IP-nya. Untuk kesimpulannya, kalau misalkan IP-nya itu lebih dari 40%, maka plankton yang ditemukan atau fitoplankton ditemukan merupakan makanan utama. Sedangkan untuk IP-nya berkisar antara 4% sampai 40% itu merupakan makanan pelengkap, dan untuk nilai IP-nya kurang dari 4% itu merupakan makanan tambahan. Lalu saya akan membuat grafik pie-nya atau chart pie-nya dengan cara saya memblok spesies yang telah didapatkan. Kemudian saya klik insert, saya pilih yang pie yang 2 dimensi. Nah, ini merupakan hasil dari grafiknya yang untuk chart title-nya saya hapus, dan untuk yang bagian sininya saya ubah.
saya masukin nilai IP yang telah didapatkan. Nah, ini merupakan hasil grafik chart pie yang telah didapatkan dari hasil olah data ikan nila dari kelas 4C, di mana terdapat masing-masing spesies, mulai dari Achnanthes sp sampai Microcystis aeruginosa. Nah, ini merupakan untuk hasil grafik, untuk hasil diagram pie-nya akan saya perbesar untuk lebih jelasnya. Nah, ini merupakan hasil grafik yang telah didapatkan dari olah data kelas 4C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.